enggak. Jadi nggak selalu no atau not. Tergantung dari kata dasarnya apa, prefiksnya bisa beda-beda buat bilang tidak. Yang warna pink di bawah ini British English, yang warna biru muda American English. Yang warna hijau maksudnya ada yang mengucapkan tapi nggak banyak, tapi ada gitu ya. Yang warna ungu ketika British English dan American English mirip-mirip. Jadi semua yang merah ini prefix atau prefix bilang tidak, menyatu menjadi satu kata. Kalau yang hijau ini ada dua contohnya, lebih dari ini, tapi di sini contohnya dua aja. Suffix. Bahasa Indonesia sufiks, akhiran atau imbuhan akhir. Antibiotik. Kalau yang ada curugnya ini di bahasa Sunda itu curug dibaca seperti dalam kata besok. Yang gak ada curug, kalau di bahasa Sunda curug, bahasa Indonesia saya nggak tahu apa istilahnya. Ini tanpa curug, bahasa Sunda seperti dalam kata kemarin. Ini anti. Nah ini a dan ayo. Anti bio, ini antara t dan d. Antibiotik. Yang British lebih jelas I-nya, yang American T-nya lebih ke TD ya, tek. Yang British tek. Ada juga yang American antibiotic. Di sini ya. AE. Clock, jam atau jam dinding, wise, bijaksana. Tapi satu kata clockwise artinya searah jarum jam. Jadi kalau kita tambahkan ini sebagai prefix atau awalan, prefix artinya berlawanan dengan arah jarum jam. British English, American English. Beda di prefix atau prefix yang digunakan. Ininya sama ya, tapi nggak cukup, jadi saya tulis ini aja tandanya. Kalau nggak nanti jadi nempel sama ini. Anti clockwise. Antara Z dan S. Wise. Counter clockwise. Berlawanan arah jarum jam. Agree, setuju. Disagree, tidak setuju. I agree, saya setuju. I disagree, saya tidak setuju. Gak boleh I am agree, I am disagree. Salah ya, karena am selalu diikuti dengan verb ing atau verb 3. Verb ing untuk sesuatu yang sedang berlangsung, ada prosesnya, ing. Verb 3 bentukan pasif. Jadi nggak bisa bilang I am agree, I am disagree, atau I am understand. Salah. Tapi I agree, I disagree, I understand. Immature.
punya dewasa. Jadi kalau kita tambahin im, artinya tidak dewasa. Ini bagian sini sama, tapi L dan T-nya beda. Yang British lebih L dan T, yang American lebih nyantai. Impolite, impolite. Im, ini in. Yang British in lebih nempel, baru ini bisa e, bisa i. Ada yang baca sebagai e, ada yang baca sebagai i. Yang American i sendiri, baru n sama e atau n sama i nempel. Walaupun kalau dibaca sehari-hari yang nggak gitu kedengeran lah ya, kecuali slow motion in gitu ya. Kalau sehari-hari nggak begitu kentara. Inefficient, ada yang T-nya jelas, ada yang T-nya samar-samar. Inefficient, 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 inefficient. Ya, bisa e, bisa i. Ini in, terus e atau i, ini i, ne atau ni. Ini shape, T-nya bisa pilih mau yang jelas atau yang agak samar-samar, setengah lidah atau setengah suara, gimana lah pokoknya ya T-nya. Ini sopan, dikasih im, tidak sopan. Ini kalau di bahasa Indonesia kan kita efisien, nggak efisien, tidak efisien. Ini ya, tapi ingat di bahasa Inggris ini jadi e atau i. Ini sh juga bukan e, malah e kalau di bahasa Inggris ya. Yakin, jadi enggak yakin, kita kasih unsure, unsure. Ini ue, unsure. Ini ue-nya jadi satu karena make tempat dan posisi dan waktu di satu huruf. Unsure, ue, gitu ya, unsure. Yang atas unsure. Adil, jadi gak adil. Yang British a, yang American i. Tidak adil atau gak adil. Unfair, unfair. Believe, percaya. Able, dapat. Nah ini able salah satu contoh dari sufiks akhiran, imbuhan akhir, atau bahasa Inggrisnya suffix. Karena imbuhan nanti jadi satu kata tetap ya, tambahin belakang, tambahin depan. Kalau ini kan prefix atau prefix, jadi satu kata. Tidak dapat dipercaya, tapi maksudnya keren banget, amazing, keren banget, luar biasa gitu ya. Wah, bukan main. Unbelievable, A-I-E-E-L, unbelievable. Ulang lagi ya, biar pol. Unbelievable. Yang British O-nya lebih ke O, yang American O-nya lebih ke antara O dan A. Tapi ingat, pakai tempat dan posisi dan waktu di satu huruf. Jadi O-A, O-A. British dulu, non-stop, non-stop. American, non-stop. Ini L-nya ada dua, yang satu punya il, yang satu punya kata dasarnya. Sama dengan ini juga, ya. Yang ini. Ini juga sama. Ada dua karena satu dari prefiksnya, yang satu lagi dari kata dasarnya. Di bahasa Indonesia ilegal, di
di bahasa Inggris tidak legal, ilegal. Tapi ini dibaca i, ini dibaca e, illegal. Logic artinya masuk akal, masuk logika. Gak masuk akal, gak bisa masuk logika, kita kasih ill depannya, ya. Kalau ini udah harus pakai suffix. Ini British O, American OA, pakai tempat di satu huruf, waktu dan posisi. Jadi ini jadi J, ini K, ini E. British dulu, illogical. American, illogical. Yang terakhir, kalau di bahasa Indonesia ini reguler. Reguler, kalau di bahasa Inggris jadi beda lagi kita bacanya. Reguler itu umum sesuai tata aturan. Kalau kita kasih prefix atau prefix, ini berarti di luar dari aturan, di luar aturan, di luar yang umum. Ini E, ini G dan Y, G, U. British ada yang A atau A dan E, gitu ya, bukan E karena nggak ada curugnya. Karena ini E, ini E. Atau American ini E. Irregular, irregular, sekarang yang American E.